Halo semuanya, selamat datang lagi di penjelasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ilusi, sebuah mitos besar yang mungkin selama ini kita telan mentah-mentah soal dunia kerja. Dan tenang aja, ini semuanya murni berdasarkan sains. Berhenti sebentar. Beneran, jangan skip penjelasan ini. Karena apa yang akan kamu dengar dalam 5-8 menit ke depan, ini mungkin banget akan mengubah cara kamu melihat hidupmu, terutama karirmu. Serius, bukan lebay, dan ini sama sekali bukan clickbait. Kita bakal ngelihat realita yang sebenarnya. Ini tuh sesuatu yang effortnya sangat besar. Diteliti langsung oleh para peneliti dunia, dan sayang banget buat dilewatkan. Jadi, fokus sebentar, dan mari kita bedah datanya bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mitos kepuasan tempat kerja. Nah, selama bertahun-tahun, sadar nggak sih kita sering banget dicekoki pemikiran kayak gini? Cari perusahaan yang stabil, jadilah karyawan yang setia, nurut, nanti hidup lo bakal aman dan bahagia. Klasik banget kan? Tapi faktanya, model manajemen tradisional yang cuma bertumpu pada komitmen itu selalu ngasumsiin lingkungan kerjanya stabil terus. Pertanyaannya, apakah di era sekarang ini cuma modal setia dan berdedikasi aja udah cukup bikin kita betah dan berkembang? Mari kita lihat realitanya di bagian kedua. Fakta dari lapangan. Kita singkirin dulu deh teori-teori di buku teks. Para peneliti ini beneran terjun langsung buat nguji mitos tadi dan hasilnya wow, menarik banget. Mereka meneliti pekerja di sistem kesehatan desentralisasi di Aceh. Coba bayangin, 65,6% dari mereka tuh umurnya antara 20-40 tahun. Artinya apa? Studi ini motret secara akurat tenaga kerja yang lagi produktif-produktifnya. Orang-orang yang emang lagi ada di puncak performa dan karir mereka. Secara total, ada sekitar 320 pekerja kesehatan yang dilibatkan, dan mayoritas, sekitar 66%-nya, adalah perempuan. Yang bikin data ini super bisa diandalkan adalah keragamannya. Ada 10 profesi berbeda yang dievaluasi di sini, mulai dari dokter, perawat, sampai ahli epidemiologi. Jadi wawasan yang kita dapat ini bukan cuma relevan buat satu jenis pekerjaan tertentu ya, tapi benar-benar bisa diterapin ke berbagai macam peran profesional. Nah, buat nganalisis data dari ratusan profesional yang super sibuk ini, peneliti pakai model matematika yang ya lumayan bikin pusing kalau dilihat, rumit banget. Tapi tenang-tenang, kamu nggak perlu ikutan ngitung rumus ini. Biar kita yang sederhanain semuanya, kita lihat langsung aja plot twist apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik angka-angka ini. Ini membawa kita ke bagian ketiga, kejutan data stres kerja. Disinilah bagian yang paling mind-blowing. Siap-siap ya, karena temuan ini bener-bener bakal ngehancurin mitos lama soal kesetiaan karyawan. Ternyata, sekedar jadi karyawan yang loyal dan rajin absen tiap hari itu sama sekali tidak menjamin kamu punya kualitas kehidupan kerja yang baik. Kalau dulu mitosnya bilang komitmen bikin bahagia, fakta dari lapangan justru nunjukin hal lain. Iklim kerja yang memotivasi dan adanya peluang buat ngembangin karir, itulah yang bener-bener mendorong kepuasanmu bekerja. Buat ngasih gambaran seberapa jomplangnya, coba perhatiin perbedaan angka ini. Dampak iklim motivasional terhadap kualitas kehidupan kerja, itu skornya tinggi banget, di angka 0,542. Sementara, komitmen organisasi? Cuma 0,035, nyaris nggak ada dampaknya sama sekali. Perbedaannya masif banget kan? Ibaratnya, kesetiaan aja tuh udah terbukti nggak cukup. Kutipan langsung dari jurnal ini makin mempertegas hal itu. Disebutin kalau dedikasi pada organisasi dan bahkan punya tempat kerja yang sehat secara fisik, ternyata nggak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup pekerja. Jadi, meskipun kantor kamu gedungnya bagus, fasilitasnya aman, dan kamu ngerasa loyal banget, itu semua nggak otomatis bikin kamu sukses dan ngerasa hidup dalam pekerjaan. Terus solusinya apa dong? Kita masuk ke bagian keempat, rahasia sebenarnya kinerja optimal. Kalau loyalitas buta nggak cukup, lalu apa yang harus kita kejar? Nah, data ini ngasih kita semacam peta jalan. Peneliti nemuin yang namanya reaksi berantai kesuksesan. Semuanya tuh wajib dimulai dari motivasi dan peluang pertumbuhan karir. Pas tempat kerjamu ngasih dua hal ini, kualitas kehidupan kerjamu bakal meningkat drastis. Ujung-ujungnya apa? Kinerja dan performamu otomatis bakal ikut melesat. Kuncinya ada di angka krusial ini, 0,272. Ini tuh skor dampak mediasi signifikan yang ditemuin peneliti. Singkatnya, data ini ngebuktiin secara matematis kalau kualitas kehidupan kerjamu naik, gara-gara lingkungan kerjamu mendukung pertumbuhan, kinerjamu itu nggak cuma naik tipis-tipis, tapi langsung terdorong naik secara luar biasa. Kayak dikasih nitro.
Kalau kita terjemahin semua jargon akademisnya, apa sih pendorong utama itu sebenarnya? Gini, motivasi kerja sejati itu muncul pas kamu ada di lingkungan yang menginspirasi. Artinya, kamu dikasih kesempatan nyata buat upgrade skill lewat pengembangan kapasitas, ada jalur perencanaan karir yang jelas mau dibawa kemana, dan ini yang penting, iklim kerja yang menghargai ego dan kontribusi pikiranmu dalam nyelesain tugas, bukan cuma disuruh-suruh kayak robot. Itulah bahan bakar utamanya. Terakhir, mari kita bahas bagian kelima, mengubah cara kita bekerja. Lalu, gimana kita manfaatin semua temuan ilmiah yang berharga ini? Penjelasan ini harus banget ngubah mindset kita dalam memandang karir. Pesan tegas buat para manajer dan pembuat kebijakan. Berhentilah cuma bergantung pada loyalitas pekerja. Ngebangun sistem yang benar-benar ngedukung motivasi karyawan, itu jauh lebih ampuh buat naikin kinerja perusahaan. Dan yang paling penting, tanpa harus ngebahayain kesejahteraan atau mental pekerjanya. Dan buat kamu, pelajaran paling memberdayakan yang harus kamu bawa pulang hari ini adalah tuntutlah pertumbuhan, bukan sekedar rasa aman. Jangan pernah gampang puas cuma karena posisimu dirasa aman atau gaji selalu masuk tiap bulan. Carilah atau ciptakanlah iklim kerja yang memotivasi dan benar-benar ngefasilitasin masa depanmu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin hari ini, tentunya berdasarkan matriks sense tadi. Apakah tempat kerjamu saat ini secara aktif ngebangun masa depanmu? Atau mereka cuma sekedar nuntut loyalitasmu? Coba dipikir-pikir lagi hari ini. Terima kasih udah ngikutin penjelasan mendalam kita. Semoga insight ini bikin kamu makin berani ambil kendali penuh atas karirmu sendiri. Sampai jumpa lagi.